Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal pikiran manusia, itulah kiranya menyertai saudara-saudara di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita buka Alkitab kita baca firman Tuhan dalam Minggu Apen yang ketiga hari ini. Yesaya 12 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Beginilah firman Tuhan. Pada waktu itu engkau akan berkata, aku mau bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena sungguh pun engkau telah murka terhadap aku, tetapi murkamu telah surut dan engkau menghibur aku. Sungguh Allah itu keselamatanku. Aku percaya dengan tidak gementar, sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan masyurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Pada waktu itu kamu akan berkata, bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya. Beritahukanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa, masyurkanlah bahwa namanya tinggi luhur. Bermasmurlah bagi Tuhan, sebab perbuatannya mulia. Baiklah hal ini diketahui di seluruh bumi. Berserulah dan bersorak-sorailah, hai penduduk Sion, sebab yang Maha Kudus, Allah Israel, agung di tengah-tengahmu. Demikian firman Tuhan. Apa kilalamu para hari Kamis sih? Gemetar dope nang? Daung. Suara dua gemetar dope? Dan adong gemetar di bagacar rohamu? Per suara dua? Suara tulu? Ala songon nani dok niede hodo manotori do hotau hutur-hutur nene hamu do nak namare dia wakahitir idia do nangan non nang marujungon naraku rubane. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada banyak hal yang membuat kita merasakan rasa takut dalam kehidupan ini. Kita sering dibayangi rasa ketakutan. Bahkan sebagai suami ketika pulang terlalu larut malam, ketakutan kalau istri marah. Anak-anak protes. Takut dimarahi. Dalam kehidupan kebersamaan kita dengan yang lain, apalagi ketika dihubungkan dengan keputusan-keputusan yang harus kita lakukan, tindakan-tindakan yang harus kita buat, kita sering mengalami ketakutan pada saat itu kita akan dibenci oleh orang lain. Maka dalam hidup kita ada juga rasa takut dibenci oleh orang. Ada juga rasa takut dalam diri kita ketika kita mau masuk dalam sebuah komunitas. Ada rasa takut jangan-jangan kita tidak diterima dalam komunitas itu. Sebagai seorang yang bekerja di salah satu instansi atau dimanapun, mungkin ada bayang-bayang ketakutan apabila suatu saat dia akan di PHK dari pekerjaannya.
Mungkin anak-anak kita hari ini yang sedang studi, ada rasa ketakutan, jangan-jangan oleh karena kesalahan yang dia buat, atau oleh karena keadaan keluarga, atau oleh karena kemampuannya yang tidak mumpuni. Dia dibayang-bayangi ketakutan, dia tidak akan bisa melanjutkan sekolahnya. Mungkin bagi saudara-saudara kita yang hari ini sedang mengalami rasa sakit, yang terbaring di tempat tidur, mungkin mereka dibayang-bayangi rasa takut, jangan-jangan penyakitnya tidak akan sembuh. Dan banyak hal lain yang membuat kita menjalani kehidupan ini dengan rasa takut yang seperti itu. Karena sadar atau tidak sadar Bapak Ibu Saudara-saudara, ternyata hidup ini dengan segala proses yang terjadi di dalamnya adalah sebuah ancaman dalam kehidupan kita. Maka ancaman itu, suka atau tidak suka, menghantarkan kita kepada rasa-rasa yang seperti itu. Kalau kita mencermati firman Tuhan hari ini, firman ini akan begitu sulit untuk kita pahami kalau memang kita tidak memberi waktu kita, memberi hati kita untuk mencoba mempelajari firman ini. Setidaknya kita membaca dari pasal yang ketiga sampai dengan pasal yang kelima. Lalu pasal yang ke-9 sampai dengan pasal yang ke-11. Lalu pasal yang ke-12. Karena apa? Karena ternyata kita akan bertemu dengan bagaimana bangsa Israel pada waktu itu mengalami ketakutan yang luar biasa. Dan kenapa mereka mengalami rasa takut yang begitu luar biasa. Ternyata dalam pasal 3 sampai dengan pasal yang kelima di sana digambarkan bagaimana hebatnya hukum Tuhan yang akan mereka rasakan ke depan. Bagaimana luar biasanya konsekuensi akibat dari kesalahan yang telah mereka buat. Hukuman Tuhan itu mereka rasakan menjadi ancaman kehidupan yang bahkan membuat bangsa itu tidak bisa menikmati hidup itu sendiri. Hukum Tuhan akan datang. Bahkan Tuhan akan memakai suatu bangsa yang lain untuk menghukum bangsa itu. Tuhan akan membiarkan bangsa itu berada dalam penjajahan orang lain. Dan itu adalah sebuah kengerian dalam kehidupan. Bagaimana seseorang yang telah menikmati kemerdekaan, bagaimana seseorang yang telah menikmati nikmatnya kehidupan, tetapi karena kesalahan yang dia lakukan, mereka akan masuk kepada sebuah kehidupan yang begitu suram. Coba kita bayangkan bagaimana kehidupan kita hari ini. Atau paling tidak kita bisa membayangkan bagaimana kehidupan kita 2019. Lalu memasuki tahun 2020 dengan tiba-tiba seakan-akan dunia ini dihukum oleh Tuhan dengan penyakit yang luar biasa. Tentu pada saat itu kita bisa merasakan bagaimana cemasnya kita menjalani kehidupan. Bagaimana takutnya kita menjalani hari-hari kita. Bayang-bayang kematian begitu dekat dalam kehidupan kita. Seakan-akan kita tidak memiliki waktu lagi untuk bisa merasakan nikmatnya kehidupan itu. Perasaan ancaman kehidupan, rasa takut yang seperti itu dialami oleh bangsa Israel. Kalau kita baca dalam pasal yang ketiga sampai pasal yang kelima. Tetapi yang luar biasa adalah ternyata Tuhan itu
tidak mau terus berada dalam murkanya. Maka kalau kita baca dalam pasal yang ke-9 sampai dengan pasal yang ke-11, Tuhan oleh karena belas kasihannya memberikan janji keselamatan kepada bangsa itu. Maka boleh kita melihat dalam proto Yesaya, dalam Yesaya yang pertama ini, bahwa Tuhan selalu komit dengan apa yang sudah Dia ucapkan. Ketika bangsa itu telah melakukan pelanggaran, maka konsekuensi dari pelanggaran itu akan mereka terima. Tetapi Tuhan tidak rela jika umat pilihannya itu, anak-anak yang dikasihi itu, berada terus dalam penderitaan. Itu sebabnya Tuhan memberi janji keselamatan, bahwa Tuhan akan segera datang dan menyelamatkan bangsa itu. Lalu pasal yang ke-12 yang menjadi firman Tuhan hari ini untuk kita dalam Apen yang ketiga ini adalah bagaimana respon jemaat, bagaimana respon bangsa Israel ketika mereka dalam kondisi yang menderita mendengar janji Tuhan akan keselamatan itu sendiri. Los iman waing naga bisa soso di hita. Kalau kita katakan bahwa hari ini sampai hari ini kita belum terlepas dari hukuman karena begitu banyak persoalan yang sedang kita hadapi, bahkan kita akan memasuki lagi satu persoalan yang baru. Mudah-mudahan bangsa kita oleh karena kebijaksanaan dari Tuhan, bangsa kita boleh keluar dari persoalan yang baru ini. Tetapi suka atau tidak suka mau kita katakan bahwa kita hari ini dihantarkan oleh Tuhan, diingatkan oleh Tuhan melalui pemerintah kita bagaikan orang Israel oleh karena kesalahan mereka diingatkan oleh Tuhan, oleh karena kesalahanmu kamu akan masuk kepada satu penghukuman yang besar. Bangsa ini, dunia ini hari ini mau diingatkan oleh Tuhan, oleh karena banyak hal yang dilakukan oleh dunia ini, maka sesuatu hal yang akan besar akan terjadi dalam dunia ini, termasuk buat kita sebagai bangsa Indonesia. Resesi akan datang. Apakah itu akan terjadi selamanya? Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, hari ini kita diingatkan oleh Tuhan, ternyata Tuhan tidak ingin bahwa penderitaan itu berada selamanya dalam diri setiap orang yang percaya. Maka janji Tuhan sudah ada di dalam diri kita. Itulah Apen, penantian akan janji keselamatan itu. Kalau Apen itu adalah penantian akan janji keselamatan itu, bagaimana orang yang telah menerima janji Tuhan? Ternyata bangsa Israel merespon janji Allah itu dengan sungguh luar biasa. Dalam ayat yang pertama, aku mau bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kita masih menderita, bangsa itu bahkan belum sampai kepada penderitaan itu, belum menerima hukuman itu, tetapi mereka akan dihukum oleh Tuhan. Tetapi karena janji Tuhan, bangsa itu merespon, bahkan merespon hukuman itu dengan bersyukur kepada Tuhan. Aku mau bersyukur kepadamu ya Tuhan. Hari ini Tuhan mau mengajak seluruh jemaat Tuhan yang hadir di rumah Tuhan hari ini. Apapun keadaanmu, apapun penderitaanmu, apapun yang sedang kamu rasakan hari ini, di hadapan Tuhan kita diajak hari ini mengangkat tangan tinggi-tinggi ke hadapan Tuhan. Tuhan, dengan segala keberadaanku hari ini, aku mau bersyukur kepadamu. Amin. Di Dok Halak Batak, kenapa kita bersyukur? Masuak pelasiak, masuak tubonana, muruk penatoras, tu anak konnado rohana. Ngamol biat tu sinaposon. Kira-kira ini yang naposo yang di Parari Kamis ini tahu apa itu lasiak? Nah, mau lihat tuh sih kan. Mau tentang naposo betok kamu nama belu nama.
Ada dari Naposo yang tahu Lasiak? Naposo. Lasiak. Cabi ate. Alena narumiko disi muruk penatoras tu anak konado rohana. Ternyata orang Batak bahkan sebelum mereka mengenal Tuhan sudah paham bagaimana sifat Tuhan. Bagaimanapun murka seorang orang tua, ternyata tidak bisa dia melupakan anak-anaknya. Bagaimanapun hebatnya murkanya. Maka hari ini generasi muda, bukan hanya yang masih muda-muda, bahkan yang sudah berkeluarga yang masih muda, yang orang tuamu masih hidup hari ini. Betapapun murka orang tuamu terhadap dirimu, perhatiannya utuh untukmu. Itulah sifat Tuhan kita. Pelanggaran bangsa itu, dosa besar dari bangsa itu telah menyebabkan murka Allah. Lalu hari ini Yesaya mengajak bangsa itu, murka Allah akan datang, tetapi Allah tidak selamanya di dalam murkanya. Yohanes Calvin mengatakan seperti ini. Hanya sebentar saja Allah di dalam murkanya. Dia akan segera menghibur kita setelah dia menegor dan menghardik kita. Molo liturgita marhiti-hiti paragedda sejujut duta bigi. Dang lomo rohani debata di hamatian ni parjahati hamumula nado napi naimana. Bahwa Tuhan tidak suka kepada kematian orang-orang jahat, tetapi Tuhan menghendaki pertobatannya, kembalinya mereka kepada Tuhan. Maka rasa syukur yang pertama yang membuat kita bersyukur hari ini, datang mengangkat tangan mengucap rasa syukur kepada Tuhan hari ini. Murka Tuhan telah berubah menjadi pujian bagi Tuhan. Maka apen yang ketiga ini mau mengingatkan seluruh jemaat Tuhan bahwa apen mengantarkan kita kepada pemahaman ada sebuah peralihan dari hukuman kepada kasih sayang, ada sebuah peralihan dari murka yang begitu besar kepada pujian yang begitu hebat. Maka hari ini kita mau diajak oleh Tuhan, murka Tuhan telah berlalu, rasa takut harus hilang dari kehidupan kita. Kita harus bersorak-sorai kepada Tuhan karena pujian, kasih dari Tuhan sudah nyata dalam kehidupan kita. Yang kedua Bapak Ibu Saudara-saudara, kita bersyukur kepada Tuhan karena oleh firman Tuhan hari ini kita diingatkan oleh Tuhan, keselamatan itu telah datang, bahkan bukan hanya datang. Allah tidak hanya mengutus seseorang untuk memberikan keselamatan, Allah bukan hanya saja memberikan keselamatan itu, bahkan Allah itu sendiri menjadi keselamatan bagi umat pilihan Tuhan. Itu yang kita sebut dengan Immanuel. Keselamatan itu tidak hanya Allah kirimkan dari sorga, tetapi Dia yang turun dari sorga bersama-sama dengan orang yang diselamatkan. Maka keselamatan itu ada bersama-sama kita, diam di tengah-tengah kita. Sungguh Allah itu keselamatanku. Aku percaya dengan tidak gementar, Ia telah menjadi keselamatanku. Karena Allah yang adalah keselamatan itu setelah hadir di tengah-tengah kita, bahkan berdiam dalam diri kita, maka orang-orang yang telah hidup dalam keselamatan, berada dalam keselamatan, tidak perlu merasa takut. Paulus dalam Roma 8 ayat 31 mengatakan, jika Allah di pihak kita,
siapakah yang akan melawan kita? Maka apapun yang akan kita hadapi ke depan, Allah itu telah berada bersama-sama kita dan akan terus diam bersama-sama kita karena Dia sendiri adalah keselamatan kita. Maka tidak ada kekuatan apapun yang bisa merongrong kehidupan kita, mengalahkan kehidupan kita. Maka orang-orang yang sudah menerima keselamatan, mengizinkan keselamatan itu sendiri berdiam dalam kehidupannya, dia akan terus bersyukur dalam hidupnya. Dan yang terakhir, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam Apen yang ketiga ini, firman Tuhan ini juga mau mengingatkan kita bahwa setiap orang yang percaya tidak boleh, tidak diizinkan oleh Tuhan dan tidak diinginkan oleh Tuhan hanya memaknai keselamatan itu di dalam dirinya sendiri. Yang walaupun keselamatan itu harus lebih dahulu dia terima dari dalam dirinya sendiri. Kalau keselamatan itu, peralihan itu telah membawa sukacita dalam kehidupan setiap orang yang percaya, yang membuat dia bersyukur kepada Tuhan, maka hari ini kita diingatkan rasa sukacita, rasa syukur kita berada dan berawal dari dalam diri kita. Takubo to manang napigaheli di dok, aku mau bersyukur selalu aku, dalam ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua, aku dari dirinya sendiri. Sukacita akan kita peroleh, akan kita nikmati dari diri kita sendiri, bukan dari luar, bukan dari kelompok yang lain, bukan dari orang lain, tetapi dari diri kita sendiri. Bagaimana kita boleh bersukacita dalam kehidupan kita? Mungkin kita akan bertanya, bahkan menseringkan pergumulan kita mengatakan, edang dong bela seni roha di bagacan nguluku. Puasa? Basongoni mah ngama aku sudi. Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau sukacita itu berawal dari diri kita, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, ternyata kita tidak akan pernah bisa menikmati sukacita yang sebenarnya dalam kehidupan kita kalau kita belum bisa mengampuni. Itu yang pertama. Maka setiap orang yang hidup dalam kehidupan ini tidak akan pernah sungguh-sungguh merasakan sukacita yang dari Tuhan kalau dia belum bisa mengampuni dirinya sendiri, mengampuni orang lain. Kalaupun kita bisa tertawa, itu adalah sukacita yang semu. Selama masih ada dendam di dalam hati kita, rasa kecewa di dalam diri kita, maka semuanya itu akan menghambat rasa sukacita dalam kehidupan kita. Maka anak yang husuk kuparjolo, apalagi tu leader ni parari kami son. So tung gabi marungutungu tiba na nomulak. Ay songoni do jojo tu bereng akapunga paredeon, hola dang pas marede holan amen inna dang adong ibahas bejamita. Imatong na malasak kumar guru, maka na salah nak ngadite area hamunang doho behoin na rupani. Terus nama marungutunguti sape tu par guru na mangihut. Hilang sukacita karena ketidakmampuan kita mengampuni. Sukacita hilang dari kehidupan kita karena ketidakmampuan kita menghargai kehidupan ini, menghargai orang lain. Ternyata kita akan kehilangan sukacita kalau kita memang tidak bisa menghargai sesama kita. Kita akan kehilangan rasa sukacita kita kalau kita tidak mampu memupuk rasa persaudaraan dengan semua orang.
Jadi ketika kita masih memilah-milah kepada siapa kita akan bertemu, kepada siapa kita akan bersahabat, sesungguhnya di situ kita akan kehilangan sukacita. Maka sadar atau tidak sadar, kelompok-kelompok komunitas itu menghilangkan rasa sukacita dalam kehidupan kita. Coba kita bayangkan Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika kita harus mulu marsibulusan dohot halak nasosa horong dohot tita, bukan apa kilalata. Bukankah pada saat itu kita telah kehilangan sukacita yang sesungguhnya? Nanidaku, lak mati, lak sulo pa Jepang dohotina, ngasih lesai kehidupan ini. Karena rasa benci dan yang lain. Orang pintar mengatakan seperti ini. Orang-orang yang reaktif akan hal-hal dari luar dirinya cenderung memiliki penyakit yang lebih besar dari yang lain. Kalau kita terlalu reaktif dengan orang lain, umatuk dosahid rotu kita. Tahu jima. Aison nari kan nama baik kita gudang marsahid nasongoni do kan. Adong hata di isani bigi masuk tu pikiran na dang buibi mana mudum. Romu sesanan masuk tu son, rosanan masuk tu son. Jadi nadong diutu-utu non, nadong di sima jujungon, hata ni na humaliang do. Gabi pojot maibana, terbuban maibana, ala ni na humaliang. Terlalu reaktif. HP na masa yang ada hari ini adalah senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Maka tidak heran kalau dalam kehidupan kita hari ini adalah kita memunculkan isu kepada orang lain supaya orang lain tidak bisa menikmati kehidupan. Dan memang ternyata yang kita munculkan, yang kita tembak, yang kita tuju, kena. Mateho, ini tamatong. HP namar sengaja do kita. Atik nabohado, ini rupanya. Sukacitamu harus keluar dari dirimu. Bahwa orang-orang di sekitar kita mempengaruhi kehidupan kita, iya. Tetapi apapun kehidupan itu, kita harus menjalani dari diri kita sendiri. Dan setelah ini kita bisa sungguh-sungguh rasakan, maka dalam kehidupan yang bagaimanapun, oleh karena janji Tuhan kita boleh bersyukur kepada Tuhan, boleh kita bersukacita dalam kehidupan ini. Maka yang kedua Tuhan katakan, sukacita yang telah kita peroleh dari Tuhan harus keluar dari kita. Itu yang Tuhan katakan dalam ayat yang keempat sampai dengan ayat yang keenam. Bahkan kalau kita katakan tadi keselamatan itu telah datang, dia berada di tengah-tengah kita, bahkan dia berdiam dalam diri kita. Dalam epistel tadi kita sungguh-sungguh mendengar bahwa keselamatan itu harus dikerjakan. Keselamatan yang hadir, keselamatan yang kita peroleh, anugerah Tuhan yang telah ada bersama-sama dengan kita harus aktif dalam kehidupan kita. Artinya bahwa keselamatan itu tidak boleh hanya kita terima dalam diri kita sendiri. Itulah sebabnya HKBP juga mengatakan dalam visi misinya, HKBP harus menjadi berkat. Harus menjadi berkat bagi dunia ini. Maka orang-orang yang percaya, yang telah menerima janji Tuhan, menerima berkat Tuhan, dia tidak boleh menikmati berkat itu dalam dirinya sendiri, tetapi dia harus mengeluarkan berkat itu dari dirinya menjadi berkat bagi orang lain. Kerjakanlah keselamatanmu, kata Paulus dalam Filipi 2 ayat 12. Maka dalam apen yang ketiga ini, yang terakhir Tuhan mau katakan, mari kita jadikan keselamatan yang sudah hadir itu menjadi gerakan kehidupan untuk menyelamatkan orang lain. Kalau kita yang hadir dalam gereja Tuhan hari ini adalah orang-orang yang sudah menerima keselamatan dari Allah dan mempercayai bahwa keselamatan itu, Allah itu adalah Immanuel, maka hari ini Tuhan mau mengatakan, mau memerintahkan kita, kerjakan keselamatanmu,
jadikan hidupmu sebagai gerakan kehidupan yang menjadi keselamatan bagi orang lain. Maka aku hidup menjadi keselamatan bagi yang lain. Ketika semua jemaat Tuhan sungguh-sungguh berkomitmen, aku hidup untuk keselamatan orang lain, maka dunia ini akan sungguh-sungguh menjadi kerajaan Allah. Tuhan tamama masu-masu hita, martang yang mahita. Mauliati Tuhan dia sini roham, naung paluat cok kami tumangihon khatam. Hinorhon ni akanamasa akabarita, dohot ragam ni naung hupai huti hutami, buido medebu hami tu bagasan biar ni roha. Alai di papot coro rohanami Tuhan waing, nunga roho gabi hatuaon nami. Totong ma miyako di bagasak kami. Mabaor malas ni rohanami, tuakan ahumalia kami. Asa dohot nang portibion, makilalahon haluaon naong pinatupam. Asi maroham, pasu-pasu mahami, pasu-pasu masudi ruas ni huriam sian namet-met caharudi akan amatua. Urupi mangulahot ciulaonna, makalacon aka ariarina, asatung saluhut marulupulup, songon naung jinuhon ni minggum sadarion. Di bagasan Yesus Kristus mauliate madiho. Amin.